Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hikmah, lihat deh fenomena unik yang satu ini. Ada seekor sapi yang tiba-tiba memasuki gerai ponsel di daerah Kudus, Jawa Tengah. Sapi ini masuk ke dalam toko, berjalan menuju bagian aksesoris ponsel dan kasir. Beruntungnya, salah satu karyawan berhasil mendekati sapi dan menggiringnya keluar toko. Kemungkinan sapi ini terlepas dari truk yang berhenti di lampu merah. Sapi berwarna hitam ini kemudian dititipkan di rumah warga yang memiliki kandang sapi. Nah, 4 jam setelah terlepas, pemilik sapi akhirnya datang dan mengambilnya untuk diangkut kembali ke tempat pengiriman. Waduh, ada-ada aja ya si sapi. Nah, sahabat Hikmah, ngomongin soal sapi, banyak loh kuliner yang berbahan dasar daging yang satu ini. Mulai dari sate, steak, sampai kuliner yang sedang ngetren ini. Ya, daging asap atau sei sapi. Sei sapi ini makanan khas daerah Kupang. Awal mulanya pakai daging rusa, tapi makin kesini masyarakat setempat mulai memakai daging sapi. Wih, lihat deh cara masaknya yang diasapin gini, bikin ngiler banget ya. Udah pasti sih ini juara banget rasanya. Untuk merasakan lezatnya daging ini juga prosesnya nggak mudah loh. Harus melewati marinasi selama 12 jam dan pengasapannya selama 3 jam. Sahabat Hikmah, sejak pandemi berlangsung, banyak bisnis yang menurun. Bahkan beberapa orang harus kehilangan pekerjaan mereka di era ini. Tapi berbeda dengan owner restoran daging asap ini, ialah Ari dan Rika. Sepasang suami istri yang membangun usaha ini sejak awal pandemi. Karena pekerjaan Ari sebagai desainer yang sedang menurun, ia pun memutuskan untuk membuka usaha kuliner dengan istrinya untuk bertahan. Sebenarnya kita langsung mau niat bikin restoran. Cuma Februari, Maret ya, itu udah bayar ruko, sewa, cuma karena pandemi kan, ya udahlah. Emang sekarang zamannya online, kita fokusinnya dari online deh. Balik semuanya pindah ke rumah. Usaha yang dimulai dari rumahan ini awalnya fokus pada makanan beku dan penjualan secara online saja. Tapi tidak disangka berkah pandemi pun dirasakan Ari. Februari tahun lalu di saat frozen food sedang tren, menjadikan usahanya ini banyak diterima kalangan masyarakat. Bahkan di bulan pertama ia berjualan, sudah bisa mendapatkan hingga puluhan juta rupiah per bulan. Bahkan di bulan ketiga, sudah bisa tembus hingga ratusan juta. Masya Allah. Nah, kagetnya pas bulan ketiga kita jualan online, itu nembus sampai 200 jutaan. Melihat peluang yang menjanjikan, selang 8 bulan kemudian Ari pun berinisiatif membuka sebuah restoran. Penjualan pun dilakukan secara online maupun offline. Tapi ternyata penjualan secara offline tidak semudah yang ia bayangkan. Pada saat awal buka, sedikit sekali pembeli yang datang. Cuma 2 yang mesen gitu. Yang datang ke sini baru ya 5 orang. 5 orang tuh udah banyak lah bagi kita gitu. Ada 5 orang siang 3, malam 2 udah banyak. Tapi berbekal kegigihan dan keyakinan, Ari mampu bertahan dan mengembangkan usahanya di tengah sulitnya pandemi ini. Restoran daging asap yang kala itu belum banyak, membuat restoran miliknya perlahan-lahan dilirik masyarakat. Ragam menu yang ia sajikan pun bervariasi, dimulai dari sapi, ayam, sampai bebek. Harganya juga masih terjangkau, berkisar antara 20.000 hingga 30 ribuan. Tidak hanya itu, penjualan secara online juga terus dilakukan, membuat mereka yang jauh di luar kota pun bisa menikmatinya. Mendirikan usaha baru di tengah pandemi bukan semata-mata untuk mencari keuntungan bagi dirinya saja. Ia menciptakan lapangan kerja baru sehingga banyak orang yang kehilangan pekerjaan bisa kembali bekerja. Dari pandemi awal itu kita dapat hikmah perusahaan restoran-restoran besar itu kan operasionalnya besar, pegawainya banyak. Ketika dapat pandemi awal, ya mereka terpaksa harus melepas
karyawan-karyawannya dan itu beberapa ke kita. Usaha yang diberi nama Papo Store ini kini telah memiliki 12 orang pegawai. Pendapatan dalam sebulan pun bisa menyentuh hingga 200 juta rupiah. Bahkan pengiriman tidak hanya di Indonesia saja. Dalam sebulan ia bisa mengirimkan daging ini hingga 2 kali pengiriman ke negara tetangga seperti Singapura maupun Malaysia. Masya Allah. Sebenarnya mereka kayaknya sih dibawain ya sama teman-temannya kayaknya. Hand carry gitulah ke Malaysia, ke Singapura, sama ke Australia. Cuma akhirnya mungkin mereka lihat IG-nya ada, mencoba mesen. Kalau Singapura kita masih bisa. Singapura, Malaysia. Kalau yang Australia rada ketat lah. Kita ya Singapura sebulan 2 kali lah. Membuka usaha di tengah pandemi tidaklah mudah. Selain modal, butuh juga niat dan keinginan yang besar. Ari dan Rika pun saling menguatkan agar mampu bertahan bagi mereka dan juga membawa manfaat bagi orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hikmah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia sebagai makhluk ranking 1 disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu di alam raya ini untuk kepentingan manusia. Di antaranya bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyediakan hewan ternak untuk kebutuhan hidup manusia. Kalau Allah Subhanahu wa taala bercerita secara umum tentang sapi, tetapi bagi kita biasanya kita manfaatkan dagingnya untuk kita makan. Ini juga cara kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ahli surga itu diberi dari jenis daging dan buah-buahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amdadnahum bifakihatin wa lahmin mimma yashtahun." Dan kami berikan penduduk surga itu buah-buahan serta daging berbagai macam, apa-apa yang mereka inginkan. Sahabat hikmah, kalau olahan sapi yang satu ini siapa sih yang nggak tahu? Pastinya udah familiar deh dari goreng-goreng begini. Iya, ini dia kerupuk kulit. Tapi kalau kerupuk kulit Ibu Kun ini sudah tahu belum? Sudah berdiri sejak tahun 1973 loh. Udah hampir 50 tahun. Waktu itu suamiku kan kerja di Jagal. Terus aku jualan di pasar. Dari tahun 73 itu bawa kulit dari Jagal tuh paling sehari 40 kilo, 30 kilo dikerjain sendiri. Dulu Ibu Kun dan almarhum suami merintis usaha ini dari rumahan. Setiap harinya mereka berdua memproduksi kerupuk kulit sendiri dari awal hingga akhir. Almarhum suaminya lah yang setiap hari berdagang kerupuk kulit keliling ke sana kemari. Terkadang juga berjualan hingga ke pasar-pasar. Lambat laun kerupuk kulit Ibu Kun disukai banyak orang. Setiap hari pesanan semakin banyak. Kerupuk kulit Cipta Rasa pun semakin dikenal banyak orang. Ya kita itu nawar-nawarin di mana-mana. Alhamdulillah isinya pada cocok semua. Berasal dari keluarga yang gemar membuat kerupuk kulit, resep ini diterapkan secara turun-temurun hingga ke Ibu Kun, sehingga menghasilkan kerupuk kulit yang renyah dan nikmat. Untuk bahan baku kulitnya, Ibu Kun biasa mengambil ke pasar-pasar. Kulitnya dari Kramasjati sama Ciputat. Khusus sapi sih, kalau kerbaunya dari Pandeglang. Nah, kalau untuk membuatnya, pertama kulit harus dibagi menjadi seperti ini. Kemudian direbus di dalam drum. Kerupuk kulit Ibu Kun terbuat dari 2 bahan, yaitu kulit sapi dan kerbau. Rasa yang disajikan pun hanya original asin saja, karena Ibu Kun tetap ingin mempertahankan cita rasa keasliannya. Udah, waktu itu kan aku ikut budeku yang di Menteng Pulo Jembatan Merah. Kebetulan keluarga yang di Jogja itu bikin kerupuk kulit, motong ayam, motong sapi, jadi udah turunan. Setelah direbus, kulit dibersihkan dan dipotong kecil-kecil. Kemudian diberi garam, lalu dijemur. Tantangan dalam bisnis kerupuk kulit ketika musim penghujan seperti ini, kalau sinar mataharinya kurang, akan menghambat penjemuran kerupuk. Kerupuk yang tadinya harus dijemur selama 2 hari, bisa mundur hingga 3-4 hari. Dulu, Ibu Kun bisa memproduksi kerupuk kulit sekitar 50 kg per hari. Kini, ia sudah bisa mencapai 400 kg per harinya. Dan sebulan bisa mencapai 5 ton banyaknya.
Bahkan ketika Hari Raya Idul Adha, pesanannya bisa mencapai 25 ton. Dengan harga Rp100.000 per kilogram untuk yang matang dan Rp110.000 per kilogram untuk yang mentah. Omset Ibu Kun dalam sebulan bisa mencapai 400 hingga 500 juta rupiah. Masya Allah. Kerupuk kulit cipta rasa tidak hanya dinikmati oleh warga Jakarta saja. Pengiriman pun banyak dilakukan hingga keluar pulau. Supaya lebih awet, biasanya pengiriman jarak jauh hanya melayani kerupuk yang mentah saja. Ini juga untuk menghindari agar kerupuk tidak rusak. Berbagai penghargaan pun telah diterima oleh Ibu Kun. Ini membuktikan kalau kerupuk kulit cipta rasa memang sudah juaranya. Dikisahkan ada seorang kaya yang banyak sekali hartanya tapi tidak memiliki anak. Ahli waris dari laki-laki kaya ini adalah anak perempuannya serta seorang ponakannya yang laki-laki. Tetapi ponakan ini tidak sabar menunggu pamannya meninggal dunia untuk mendapatkan warisan itu. Sehingga satu hari dia mengajak pamannya ini keluar kota, lalu dia bunuh pamannya di situ. Dia tinggalkan jenazah pamannya itu di kampung lain. Ini kalau dibiarkan akan menyebabkan peperangan antar suku yang sangat buruk. Akhirnya salah seorang dari mereka menasihati untuk datang kepada Nabi Musa alaihissalam untuk meminta petunjuk siapa pembunuh yang sebenarnya. Nabi Musa alaihissalam memerintahkan mereka untuk menyembelih sapi. Tentu saja mereka merasa tidak ada hubungan antara ini. Bani Israel yang diperintahkan oleh Nabi Musa alaihissalam untuk menyembelih sapi itu hampir-hampir tidak dapat melakukannya. Sapi seperti yang mereka tanyakan itu milik seseorang yang menjaga wasiat yang luar biasa dari ayahnya yang sudah wafat agar dia tidak menjual sapinya. Tetapi kemudian untuk kepentingan ini sapi itu akhirnya direlakan untuk disembelih. Akhirnya sapi itu disembelih dan ekornya dipukulkan kepada mayat itu. Mayat itu pun berbicara dan menunjuk ponakannya yang membunuh dirinya. Sehingga selamatlah Bani Israel dari ancaman konflik antar sesama suku. Nah, sahabat hikmah, akan lebih baik jika sapi dijadikan sebagai hewan pembajak sawah atau hewan ternak saja. Tapi tidak ada salahnya jika sapi dijadikan sebagai sebuah usaha. Akan lebih mulia lagi kalau usaha ini dilakukan sambil bersedekah. Inilah sapi santri. Namanya yang unik membuat orang tertarik sekaligus bertanya-tanya. Ini karena sebagian penghasilan dari usahanya diberikan untuk pengelolaan pesantren milik mereka. Ialah Lukman, pemilik usaha ternak sapi santri yang telah didirikan sejak tahun 2013 lalu. Bersama almarhum sang ayah, memang sudah diniatkan mendirikan suatu usaha untuk bisa membangun pesantren gratis. Awal mulanya sebenarnya dulu itu dari almarhum bapak sih. Jadi dulu bapak itu awalnya itu memang buat pesantrennya dulu. Dan emang dulu niat usaha awal-awal tuh untuk usaha ini tuh untuk membiayai kebutuhan pesantren itu. Gitu. Makanya dinamainnya sapi santri. Berawal dari gemar melakukan kegiatan sosial, akhirnya dibangunlah pesantren dengan tujuan ingin memberikan pendidikan gratis kepada siapa saja. Sebelumnya, sapi santri juga sering memberikan penghasilannya untuk pengelolaan pesantren-pesantren lainnya. Dengan latar belakang yang sama sekali tidak mengerti dunia peternakan, Lukman dan ayahnya tidak langsung mendapatkan keuntungan saat awal berbisnis. Semua hal tentang peternakan pun mereka pelajari bersama secara otodidak. Apalagi Lukman, lulusan dari universitas ternama, membuatnya sempat berpikir 2 kali untuk beternak sapi. Nah, dari situ dulu pas masih 2013 masih ada bapak, masih bisa belajar bareng lah sebenarnya. Nah, 2017 kemarin pas bapak almarhum, mau nggak mau udah harus sendiri nih gitu. Dan emang kebetulan sih nggak sendiri, kita kan ada anak-anak kandang lah. Dan ada juga kepala kandang saya ini namanya Pak Waldi tadi tuh, itu juga ngajarin dari awal gitu. Ya mas, ini dia kan emang basicnya dulu kan pernah mantan pegawai peternakan di tempat lain gitu kan. Jadi dia ngajarin sapinya kayak gini, perawatannya gini segala macem. Akhirnya kita kerjasama, kolaborasi segala macem. Nah sampai sekarang alhamdulillah sih ya tiap tahun meningkat lah, insya Allah lah. Kerugian selalu dihadapi setiap tahun. Apalagi berbisnis hewan seperti ini, resiko kematian sapi pasti pernah terjadi. Ia pun harus siap siaga ketika sapi-sapinya mengalami sakit.
Pada awal tahun berbisnis, Lukman sempat kehilangan sapi hingga 20 ekor dan merugi sekitar 300 juta rupiah. Bahkan ia sempat ingin berhenti beternak pada saat itu. Karena kalau barang hidup kan gimana pas lagi sakit, harus dirawat, mati, segala macem. Kalau barang mati kan mungkin kan ya disimpan aja nggak masalah gitu kan. Jadi bener-bener kerja waktu banget. Jadi melihara plus sambil belajar gitu loh. Sapi di sini difokuskan untuk kurban sehingga harus mulus dan gemuk. Jenisnya bermacam-macam. Ada sapi dari Jawa Timur, Kupang, Sumbawa, dan Flores. Perawatan yang dilakukan mulai dari pemberian pakan hingga memandikan sapi. Sapi dimandikan sehari 2 kali, setiap pagi dan sore hari. Kemudian diberi pakan ampas tahu dan ampas gandum. Ini dia nih pakan juaranya sapi-sapi di sini, sehingga sapi cepat gemuk dan sehat. Selain itu, jerami juga rutin diberikan untuk menyeimbangkan gizinya. Sapi rutin diberi obat cacing setiap 3 bulan sekali. Kandang juga setiap hari harus dibersihkan agar kebersihan tetap terjaga dan tentunya juga nyaman. Kadang sih kita juga awal-awal misalnya kayak sapi datang, itu biasanya kita langsung suntik sih, suntik nafsu makan, suntik cacing biasanya kan kita nggak tahu tuh asalnya kayak gimana dulu kan. Jadi kita standarnya pasti gitu. Terus biasanya setahun itu kita 3 kali sih kita nyuntik nafsu makan, nyuntik obat cacing lagi gitu supaya nanti pas sampai kurbannya udah benar-benar bersih tuh dari penyakit sih gitu. Dengan mendirikan Sapi Santri, tercipta lapangan pekerjaan baru. Saat ini pegawainya sudah mencapai 8 orang, bahkan saat Idul Adha bisa bertambah hingga 11 orang. Sukanya sih bisa itu sih, berbagi itu sih kenanya sih. Dan yang pasti terakhir sukanya itu karena kita emang bisnisnya untuk pesantren gitu kan. Jadi ketika pas terakhir, terus kadang bisa juga ngajarin anak-anak santri untuk beternak yang tadinya mungkin takut sama sapi jadi enggak gitu kan. Yang tadinya nggak ngerti ngelola sapi jadi paham. Kini pesantren yang dikelola Sapi Santri telah memiliki 25 murid. Mereka diajarkan berbagai hal, mulai dari kajian umum hingga mengaji. Semua murid di sini tidak dipungut biaya sepeser pun, bahkan hingga untuk keperluan pribadi mereka. Tidak hanya memikirkan keuntungan duniawi, Lukman juga memberikan sebagian keuntungan usahanya untuk pesantren. Ini memang yang jadi prinsip baginya untuk bisa bersedekah di tengah berbisnis. Omset dari usahanya pun tidak main-main. Tahun ini ia mendapatkan omset sekitar 4 miliar rupiah. Sapi yang berhasil dijual mencapai 240 ekor sapi. Pengusaha kan ujung-ujungnya kan niatnya sama nih pengen nyari untung, tapi kan mau kemana nih arahnya nih, untung buat di dunia apa di akhirat gitu kan. Nah, kita nih di sini nih lebih milih yang kedua gitu. Kita tuh pengennya untung di dunia dan di akhirat gitu. Jadi bukan full semuanya tuh untuk di dunia gitu kan, tapi kita juga mempersiapkan nih buat di akhirat. Terlepas dari itu, Lukman juga merupakan seorang pegawai kantoran. Memiliki 2 pekerjaan tentunya sulit membagi waktu dengan keluarga. Tapi semenjak pandemi, ia sering bekerja dari rumah sehingga memiliki lebih banyak waktu bersama keluarga. Kita tuh juga mengajarkan kesederhanaan ya, artinya walaupun misalnya kita punya usaha, punya penghasilan kerja juga segala macam, tapi itu bukan untuk kita, itu kita usaha itu untuk umat gitu loh. Jadi jangan sampai nanti tuh anak-anak saya juga, anak-anak kita semua lah misalnya, itu tuh ngerasa apa yang dia usahain, apa yang dia dapat itu tuh buat dia, padahal enggak, itu tuh pasti buat umum, pasti buat umat itu. Kita tuh butuhnya sedikit aja gitu. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ihsan pada segala sesuatu, termasuk bagaimana berbuat baik kepada hewan. Bahkan ketika hendak menyembelih hewan pun, Nabi SAW punya tuntunan bagaimana agar hewan ini menjadi sangat tidak tersiksa, yaitu dengan cara menajamkan pisau yang digunakan untuk menyembelih hewan itu. Adab-adab yang harus dimiliki seorang muslim bukan hanya adab dengan Allah, bukan hanya adab dengan sesama manusia, tetapi juga adab dengan tumbuh-tumbuhan dan juga hewan. Semoga bermanfaat, menggali hikmah, menuai berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.